bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Selamat sore juga, Bu. Sebenarnya saya belakangan ini Ya. karena beberapa siswa di kelas saya ini sering terlibat dalam kenakalan, Bu, dan sulit untuk mengatasi situasinya. Oh, apakah Ibu bisa berbagi lebih banyak mengenai masalah kenakalan siswa-siswi tersebut? Misalkan contohnya apa, karena apa misalkan seperti itu, Ibu? Baiklah, Bu, dengan senang hati saya di sini akan menceritakan mengenai kenakalan di kelas saya itu, Bu. Ada salah satu siswa, Bu, ya, bolos sekolah, Bu. Sudah berulang kali, Bu, dikasih pengarahan, dikasih pengertian, perhatian, diajak diskusi, Bu, bahwasanya kita membimbing anak tersebut, Bu. Saya mengajarkan ke anak itu bahwasanya ayo kita sekolah, seperti itu, Bu. Apalagi, Bu, di zaman sekarang kan apalagi kita di pemerintahan kita kan sekolah gratis ya, Bu, ya. Iya, benar Jadi, sekali. kalau anak ini tidak bolos sekolah terus-terusan, Bu, menjadi beban sekali terhadap saya sebagai guru, apalagi saya ini wali kelasnya, Bu. Nah, posisi ini anak ini kelas 6 seperti itu, Bu. Sudah, Bu, sudah saya diskusikan dengan teman sejawat, Bu, ya, dengan kepala sekolah di sini. Tapi kenyataannya sekolah seperti itu. Bahkan sudah saya panggil orang tuanya, Bu. Sudah saya ajak diskusi seperti itu, Bu, ya, orang tuanya. Tapi sampai sekarang, Bu, tidak, maksudnya tuh masih anak tersebut masih tidak sekolah. Kalau sekolah sebulan cuma 1 kali seperti itu ya, Bu, ya. Jadi kan saya sebagai guru ini merasa terbebani seperti itu, Bu, ya. Karena itu salah satu tanggung jawab kita. Apalagi, Bu, si anak ini kelas 6 ya, Bu, ya. Kalau kelas 6 itu kan penentuan ya, Bu. Nah, sayang, Bu, ya, tinggal 1 tahun lagi si anak ini tadi untuk sekolah seperti itu. Apalagi kalau sudah kelas 6 itu tidak full, Bu, 1 tahun kita sekolah. Biasanya sudah mendatangi, Bu, ke rumah si anak ini tadi. Saya tanyakan, alasannya banyak sekali, Bu. Katanya yang tidak memiliki sepatu, yang tidak memiliki baju sekolah. Padahal, Bu, saya memiliki inisiatif. Jika anak ini mau sekolah, saya memiliki inisiatif, saya mau membelikannya. Yang penting anak ini sekolah ya, Bu, ya. Tapi anak ini sama sekali nggak ada pikiran mau sekolah lagi seperti itu, Bu. Jadi ini menjadi beban sekali, Bu, bagi saya seperti itu. Itu salah satu, Bu, contoh dari anak saya yang bolos itu ya, Bu, yang bolos sekolah, yang nggak mau sekolah itu, Bu, bikin benar-benar menguras pikiran saya, menjadikan itu PR saya sebagai seorang guru seperti itu. Bahwasanya kan kalau bisa anak ini, apalagi kan sekarang, Bu, sekolah itu kan katanya SD 12 tahun ya, Bu, ya. Benar. SD 9 tahun, bukan 12 tahun. SD 9 tahun. Berarti kan kita berpikir nanti ke depannya gimana? Jangan-jangan nanti tamat SD ini anak-anak ke depannya siapa tahu program pemerintah ya, Bu, ya. Ke depannya contohnya, Bu, di sini mengganggu pelajaran. Contoh mengganggu pelajaran di sini contohnya anak-anak ini ada saja, Bu, anak-anak yang itu kan otomatis mengganggu pelajaran ya, Bu, ya. Nah, jadi pelajaran kita terganggu dengan adanya anak-anak yang jahil ini tadi, seperti itu. Kalau anak SD itu apalagi kelas 6, Bu, kelas 6 itu lagi aktif-aktifnya, super aktif seperti itu. Dia kan sudah meranjak ibaratnya puber, cinta monyet seperti itu, Bu, ya. Nah, jadi banyak sekali benar-benar membikin atau membentuk karakter si anak ini tadi. Tapi itu tadi, Bu, kita masih kembali ke pemikiran Ki Hajar ini tadi. Kita sebagai guru harus memerdekakan siswa. Ya, kita harus berpihak kepada siswa seperti itu. Terus di sini juga, Bu, ada contohnya lagi
terlibat dalam tindakan-tindak pantas di lingkungan sekolah. Yang namanya anak ya, kadang ya namanya anak jahil, kadang Bu yang apa tuh celananya kawan diganggu benar. atau dipeloroti Bu. Jadi banyak sekali Bu sebenarnya kasus kenakalan murid saya di sekolah itu. Tapi ya bagaimana lagi, kita sebagai guru kita harus memberikan solusi yang terbaik untuk siswa kita, seperti itu ya Bu ya. Oke, bagus sekali Ibu ya. Terus kira-kira apa yang Ibu ambil lagi untuk menangani kenakalan siswa-siswi tersebut selain yang tadi yang sudah Ibu lakukan, seperti komunikasi dengan guru, kepala sekolah, begitu juga dengan orang tua, terutama yang tidak masuk tadi. Kira-kira apa cara menanganinya itu bagaimana siswi tersebut? Mungkin di sini nanti Bu saya akan membuat sebuah peraturan yang lebih ketat lagi, mungkin kan bersama membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Kalau selama ini kan kita tidak ada namanya keyakinan kelas ya Bu ya, mungkin anak-anak menganggap kesalahan mereka itu dianggap diabaikan saja, teguran kita diabaikan saja. Mungkin kalau kita membuat peraturan yang lebih ketat lagi, atau kita membuat sebuah keyakinan kelas untuk kelas kita, kan itu mereka mungkin saja nantinya ke depannya anak-anak ini bisa lebih bertanggung jawab lagi dengan mungkin seperti itu ya. Atau mungkin nanti bisa kita panggilkan orang dari luar atau seperti itu, seperti untuk bimbingan konseling mereka ya Bu, supaya mereka bisa lebih memahami lagi bahwasanya kita di sekolah ini semuanya ada aturan, bukan hanya di rumah ya, bukan hanya di sekolah ya Bu ya, kita di rumah saja kita kan ada peraturan ya Bu ya di rumah. Apalagi ibaratnya di sekolah seperti itu. Sedangkan kita di rumah saja memiliki peraturan, kalau anak mau sekolah harus bangun pagi, harus ibaratnya malam sebelum tidur dia harus belajar dulu, seperti itu kan, semua kan sudah ada peraturannya. Bukan hanya di sekolah saja ya Bu ya, di rumah pun kita memiliki peraturan seperti itu. Mungkin nanti saya akan coba berbicara lagi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah untuk membuat peraturan yang lebih konsisten lagi, mungkin terkait dengan siswa yang nakal ini ya Bu ya. Terus nanti di dalam kelas mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas supaya anak-anak ini tadi lebih fokus, lebih bertanggung jawab. Apakah ada misalkan pendekatan atau solusi yang berinspirasi misalkan dari pengalaman mereka misalkan? Kalau dari sekolah-sekolah lain tuh sudah banyak sih Bu sebenarnya inspirasi Bu ya untuk penanganan kasus orang tua ini tadi Bu. Mungkin kan saya merasa mungkin Bu di luar ini, di keluarganya si anak ini tadi mungkin ada apa masalah keluarga, melakukan pendekatan terhadap keluarganya. Bukan hanya keluarganya saja Bu, saya melakukan pendekatan terhadap teman mainnya Bu juga sudah. Jadi kan biasanya kalau teman main itu lebih, anak ini lebih fans ya Bu ya, lebih dia lebih terbuka seperti itu. Biasanya kalau sama keluarga anak ini masih menutup-nutupi Bu. Tapi kalau sama teman biasanya kan lebih terbuka. Itu pun sudah saya lakukan Bu. Pendekatan itu terhadap teman si anak ini tadi. Yang intinya supaya saya ini ingin anak ini tadi tidak bolos sekolah lagi. Nah, seperti itu Bu. Semuanya. Ternyata Bu, setelah saya cari informasinya, ternyata memang dari keluarga, memang dari hubungan untuk sekolah. Karena Bu, dari silsilah keluarga, riwayat pendidikan keluarganya memang mereka tidak tamat seperti itu Bu. Nah, jadi dari ini tadi, dari keluarga ini mungkin faktor utamanya seperti itu Bu ya. Faktor utama si anak ini tadi tidak
mau sekolah karena benar-benar tidak ada dukungan, Bu, tidak ada dukungan dari keluarganya. Keluarganya mereka itu acuh, cuek saja. Tentang pendidikan mereka itu tidak gimana ya, Bu, ya tidak terlalu dipikirkan. Mereka hanya memikirkan, mereka bahkan ada yang berkata seperti ini, "Allah, nggak sekolah pun bisa kaya, mencari uang ya, bisa mencari nggak uang. sekolah pun bisa mencari uang, nggak Iya, sekolah pun bisa boleh pengalaman iya seperti itu, Bu." benar. Padahal, Bu, saya sudah jelaskan ke keluarganya, baik ke anaknya, bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Memang sekarang menurut Bapak, menurut Ibu, menurut anak, pendidikan tidak penting, tapi untuk berapa tahun kemudian Bapak Ibu, anak, kata saya kan, itu akan merasakan dampaknya, bahwasanya pendidikan itu sangat penting sekali Sangat untuk penting, kedepannya. iya. Karena apa? Sekarang kan, Bu, kalau kita mau ibaratnya kan mau mendaftar kerja ya, Bu, ya, cari lowongan kerja, itu minimal kan ijazah itu SMA ya, Bu, ya. SMA, ya benar. Itu minimal kan sekarang. Nah, sedangkan kalau dia tidak sekolah, berapa tahun yang akan datang bisa saja SMA kan, ijazah SMA tidak digunakan, Iya seperti benar. itu, Bu. Kan maaf bukan ngomong ya, Bu, ya, kita kan tidak tahu, Bu, nasib seseorang Iya ke benar. depannya. Ke depannya itu seperti apa. Mungkin sekarang dia kurang mampu, tapi kalau ada dukungan penuh dari keluarganya, mungkin saja, Bu, suatu saat nanti ada yang mengangkat derajat si anak ini tadi, supaya nantinya dia bisa jadi anak yang berguna, anak yang bermanfaat, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi ya, intinya itu tidak ada dukungan dari keluarga sama sekali. Jadi mungkin anak ini, orang tua saja tidak mendukung, mau sekolah silakan, tidak mau sekolah silakan. Keluarganya juga seperti itu mungkin karena tidak ada latar belakang pendidikan, jadi menganggap sekolah itu ya tidak penting. Karena apa? Kita bisa mencari uang dari mana saja tanpa sekolah. Orang yang tamat sekolah saja banyak yang tidak bekerja, mungkin pikirannya seperti itu ya. Kira-kira Iya, mungkin benar. seperti itu, Bu, ya. Ya, benar sekali, Bu. Ini saya tambahkan lagi bahwasanya ini, Bu, dari keluarganya ini, orang tua si anak ini tadi broken home ya, Bu, ya. Orang tua dari anak ini tadi broken home, sehingga si bapaknya kemana, mungkin sudah menikah lagi, ibunya juga seperti itu. Jadi kan si anak ini memiliki tekanan-tekanan, Bu. Mungkin di hati kecil anak ini ingin sekali sekolah seperti teman. Tapi karena faktor utama itu kan memang dari keluarga ya, Bu, ya. Kalau dari faktor utama keluarga saja sudah tidak mendukung, ya itu akibatnya, Bu, anak itu kan ya, anak benar-benar tidak memiliki keinginan untuk sekolah. Ditambah lagi, Bu, saya mencari informasi di situ kan lingkungannya juga, Bu, kayaknya lingkungannya tuh memang lingkungan orang-orang yang tidak sekolah seperti itu, Bu, ya. Ditambah lagi seperti itu, itulah yang menyebabkan si anak ini tadi ditambah tidak mau sekolah. Nah, seperti itu. Benar. Seperti itu. Oke, sangat menarik sekali. Kira-kira bagaimana jika kita merenungkan bersama tentang apakah ada faktor-faktor tertentu di luar pelajaran yang dapat mempengaruhi perilaku siswa-siswi tersebut, seperti yang Ibu bilang tadi di luar pelajaran. Kalau di sekolah kan ya jahil, mungkin mengganggu jam pelajaran. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau di luar ya itu mungkin salah satunya contoh latar belakang keluarganya lagi. Mungkin ada lagi, Ibu? Iya, Bu. Mungkin di sini saya perhatikan mungkin faktornya juga dari teman sebaya, Bu, ya. Karena dia sering tidak sekolah ini tadi, akhirnya kan terjadi olok-mengolok ya, Bu, ya. Nah, ibaratnya bully. Nah, seperti itu. Akhirnya kan ngolok-ngolok seperti itu, Bu. Terus dari segi pakaian kan anak-anak ini mungkin karena keluarga kurang mampu juga itu, Bu. Jadi pakaian mungkin agak tidak sama dengan temannya, seperti mungkin di belakang saya mereka itu membuli si anak ini atau ngolok-ngolok anak ini. Namanya anak kelas 6 itu kan anak sudah meranjak gadis, beranjak ya, beranjak sudah memiliki pemikiran yang lebih dewasa lagi, sudah memiliki pikiran yang ke arah
ke situ ya Bu ya. Mungkin Iya dia benar. merasa tertekan Bu dengan eh, olokan dari teman-temannya ini tadi. Nah, ditambah Mhm. lagi dengan lingkungan ini tadi, mungkin kan. Jadi anak ini ya itu tadi Bu, tambah tambah ibaratnya Tidak mau ngedrop sekolah down. lagi, iya, heeh. Tidak mau, memang tidak mau benar-benar sekolah seperti itu Sekolah, Bu. iya, heeh, Ya. oke. Terus, bisakah kira-kira, Ibu merencanakan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi, kenakalan siswa-siswi tersebut? Misalkan termasuk melibatkan orang tua, sekolah seperti yang Ibu bilang di awal tadi ya, mungkin sudah komunikasi dengan, rekan guru, dengan kepala sekolah, begitu juga dengan orang tua yang dipanggil. Kira-kira untuk, selanjutnya kira-kira ada lagi komunikasi yang seperti itu yang akan dilakukan oleh ibu sebagai wali kelasnya terutama ya. Kalau wali kelas itu kan yang paling mengetahui watak dan sifat anak didik kita atau peserta didik kita seperti itu. Ya, ini Bu, rencananya ke depannya Bu, saya akan mencoba mengajak rekan sejawat Bu ya, mengajak rekan sejawat, mengajak kepala sekolah ya Bu ya, untuk Mm-mm, sama-sama mencari solusinya lagi. Yaitu tadi mm-mm, Bu, mungkin bisa saja menghadirkan staf konseling atau orang yang bisa membimbing anak ini dalam situasi ini, seperti itu Bu ya. Nah, nanti saya akan mungkin akan melibatkan orang tuanya lagi, saya akan melibatkan komite, di sini komite sekolah ya Bu ya. Eh, Terus saya mungkin akan melibatkan staf konseling atau saya akan mengajak kepala sekolah dan rekan untuk memanggil orang yang bisa memang membimbing si anak ini, baik si anak maupun orang tuanya, Bu. Karena bukan anaknya saja yang harus kita bimbing ini kayaknya, orang tuanya pun harus kita berikan masukan-masukan atau bimbingan-bimbingan seperti itu, Bu ya. ya Nah, benar supaya sekali. Ha. orang tuanya ini lebih memahami lagi bahwasanya pendidikan itu sangat penting, Iya bahwasanya dia benar. harus Ha. lebih mendukung si anak ini Bu ya, supaya dia Iya benar-benar. semangat lagi sekolahnya seperti itu, walaupun Mm-mm. dalam situasi keadaan ekonomi yang kurang seperti itu Iya Bu ya, benar. keluarga yang broken home, mungkin Iya ya. lingkungan lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung, mungkin seperti itu Bu ya. Iya Jadi kalau benar. kita mungkin kita hadirkan staf konseling ini, mungkin saja Bu nanti bisa menumbuhkan rasa empati di dalam diri Mm-mm. si keluarga orang tua ini tadi ya Bu ya. Jadi dia Mm-mm. lebih bisa memfokuskan ke anaknya supaya anaknya ini bisa sekolah lagi, semangat lagi seperti itu. Karena kan ini Bu masih semester 1 ya Bu ya. Iya masih ada Masih kesempatan ya. mungkin masih ada kesempatan bisa kita bimbing lagi sampai dia bisa benar-benar lulus ya Bu ya, lulus dari Iya. sekolah seperti itu. Jangan Oke. sampai putus di jalan seperti itu Bu ya. Mm-mm. Oh, oke, sangat bagus sekali Bu ya. Itu adalah langkah-langkah yang baik jika Ibu membutuhkan bantuan, misalkan lebih lanjutnya lagi, ingin melanjutkan pembicaraan kita tentang strategi apa yang dapat membantu. Mungkin saya di sini untuk bisa untuk membantu atau untuk mendengarkan sharing Ibu seperti itu. Mungkin untuk hari ini kita bisa selesai. Terus saya ingin refleksi diri. Ya. Yang pertama, mungkin apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita. Selama percakapan berlangsung itu sudah sangat baik, bisa mengondisikan situasi, baik dari tujuan pembicaraan kita, topik atau tema pembicaraan kita, sudah sangat bagus sekali yang Ibu sampaikan pada hari ini ya, sudah sangat-sangat bagus sekali. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Mungkin ini masalah komunikasi ya Ibu ya, komunikasi terus kita sebagai guru itu kita tidak bisa memaksakan
kehendak anak, apalagi tidak ada dukungan dari keluarganya. Itu sangat susah sekali ya, karena apa? Ya, ya, benar Kita di sekali, Bu. sekolah itu cuman beberapa jam ketemu, sedangkan kita menghadapi puluhan anak. Jadi kita tidak bisa, harus apa namanya, mengharuskan anak itu atau kita mau, anak itu inginnya seperti yang kita inginkan. Apalagi kita berpanutan dengan Ki Hajar Dewantara. Iya, Kembali benar lagi sekali. kita harus kerja sama dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar, begitu juga dengan sekolah. Terus yang selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Eh, dari waktu kita start tadi itu sudah tepat waktu, sudah bagus. Kebetulan hari ini tidak ada gangguan walaupun mendung ya. Jadi bisa didengar dengan jelas, penyampaian itu ya visualnya bisa sangat apa, terdengar jelas sekali, berbeda dengan situasi kita latihan kemarin yang, saya mati lampu, hilang beberapa, hampir setengah jam. Kalau sekarang walaupun mendung, Ibu juga sinyalnya bagus, saya juga bagus ya, jadi sangat-sangat, sudah mendukung sekali, sudah bagus sekali. Terus yang selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya lagi? Mungkin di sini kita sama-sama belajar ya, Ibu belajar, saya belajar, mungkin kita sama-sama belajar untuk memperbaiki semuanya, baik dari tata bahasa, kosakata dan sebagainya. Terus Ya, benar sekali, selanjutnya, Bu. ya, selanjutnya, kira-kira untuk refleksi Ibu hari ini ya, setelah kita bahas, tentang materi, kenakalan siswa-siswi tadi, terus cara, mengatasi dan langkah-langkahnya. Kira-kira, hasil refleksi Ibu, tentang pembahasan kita hari ini bagaimana menurut Ibu? Menurut saya, Bu, hari ini setelah saya bertemu dengan Ibu sebagai coach saya hari ini, Mhm, saya bisa merefleksikan diri saya, Bu. Saya lebih merasa ringan, beban saya merasa lebih ringan karena iya, kita sudah menemukan solusinya ya, Bu, ya, untuk kedepannya menghadapi iya, anak didik saya yang bolos sekolah ini tadi iya, atau eee, kenakalan anak saya ini tadi. Jadi dengan mhm, adanya pertemuan kita hari ini, Bu, saya merasa lega, saya merasa bersyukur, saya merasa sangat berterima kasih, saya sangat merasa senang pokoknya, Bu, karena, perasaan beban saya ini kayak sedikit terangkat lah, Bu, seperti itu iya, ya, Bu, ya. heeh heeh, Dengan adanya insya Allah mungkin di lain waktu ya, Bu, ya, jika nanti ada waktunya kita bisa sama-sama sharing lagi untuk, merevisi, kira-kira yang sudah saya rencanakan ini kira-kira sudah tercapai apa belum, iya seperti itu kan. bener, heeh. Ya Nah, mudah-mudahan, langkah-langkah yang Ibu Budi ambil bisa berhasil, bisa diterapkan ya. Mudah-mudahan juga amin. anak-anaknya yang, sebelumnya itu bolos atau nakal atau apa, bisa berubah ya, Ya, Bu, karena apa? ya. Karena kita bekerja sebagai guru dengan tulus, dengan ikhlas, siapa tahu anak-anaknya bisa sukses semuanya. Mungkin, Ya. yang terakhirnya, kira-kira kalau ini kan kita berdialog ya, tanya-tanya kira-kira apa perasaan Ibu, ketika saat Ibu di-coaching ya, ada kalau tadi kan bergantian, nah kalau sekarang apa kira-kira perasaan Ibu ya, ya kalau Ya. di saat di-coaching seperti itu? Sebenarnya perasaannya tuh ya grogi, Bu, ya, Iya, grogi, ragu, pikiran kita ini berkecamuk karena kan, belum pernah ya, Bu, ya, baru iya ini kita benar, melakukan heeh, coaching. Jadi tapi setidaknya, kemarin sebelumnya kita sudah latihan, jadi kita iya, lebih heeh, tahu untuk hari ini ya, Bu, ya. iya benar, Jadi heeh, coaching kita hari ini, saya sudah merasa tenang, sudah bisa mengontrol, rasa grogi saya, iya, eee heeh. jadi saya lebih tenang lagi dari, yang sesi kita latihan kemarin seperti itu, Iya Bu. benar sekali, ya. Kalau hari ini kan, apa ya,
kita bisa membayangkan apa yang akan kita bahas. Terus kalau kemarin itu kita belum tahu sama sekali materinya, apa Ya, kira-kira tentang pembahasannya, nggak tahu apa. Kalau hari ini mungkin sudah agak apa ya, sudah agak plong, sudah agak pembahasannya sudah mungkin sudah agak entah apa benar apa tidak, pokoknya kita sudah jalankan seperti ini ya. Heeh. iya Bu, Oke, iya Bu, ya. heeh. Oke Ibu, kalau begitu diskusi kita hari ini mungkin selesai di sini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa terapkan, kita sama-sama menikmati hasil kerjaan kita, langkah-langkah yang kita bisa terapkan di sekolah, begitu juga dengan peserta didik kita bisa berubah, Amin, bisa amin. berhasil, Amin ya. Bu, ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.